Chan, Sehat, Pak. sehat Chan. Jangan panggil Pak. Kak, masa aku dipanggil Bapak, Kak? Jadi apa? Panggil Abang. Om. Abang. Mana soket abang? Di dalam rumah. Dia mau pakai soket, dia kena marah. Ya. Makan di dalam. Udah ada lauk ya. Atau suara Minang masuk dah orang. Kan tukang foto masuk dah suara Minang. Harus. Minang harus. Sebab kita orang Minang. Siapa lo gitu untuk membanggakan lah. Kita banggakan. Minang bangga. Nanti acara sama dia, ada dosen ngomongnya. Acaranya dia sana nasi beda. Assalamualaikum Pak Somali. Kirim kalau baru ini kita ya. Biasa doang kan? Nanti. Ini nggak lagi ya? Selamat datang Bapak Virus SPI, anggota DPRD Kota Batam dari Partai Demokrat. Oke, pemirsa Sorobi TV sadonya, pada pagi menjelang siang hari ini dapat kami sampaikan kepada pemirsa Sorobi TV, yaitu liputan khusus kita bersama sebuah acara halal bihalal yang dilakukan oleh Pak M. Al-Iksan Ketua Masa, yang juga beliau adalah sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Batam. Nah, pemirsa Sorobi TV, pada pagi hari ini kita mencoba melihat suasana bagaimana kegiatan daripada halal bihalal yang digagas oleh Bapak M. Al-Iksan Ketua Masa. Untuk itu, pemirsa Sorobi TV, ikuti taruh live streaming kami di Suara Minang TV, Suara Kurang Awak. Oke. Pada pagi menjelang siang hari ini, tamu-tamu undangan dari Bapak M. Al-Iksan, Ketua DPC Demokrat Kota Batam, sudah mulai berdatangan. Dan Assalamualaikum Bang Sibuk, Masya Allah.
Lanjut lo. Biar nanti kita makan. Oke, pemirsa Soro Minang TV, Bapak M. Alexan sangat sibuk luar biasa untuk menyapa satu persatu tamu-tamu undangan yang telah hadir di lokasi acara halal bihalal Bapak M. Alexan bersama kolega dan seluruh masyarakat Batam yang mempunyai yang bersedia hadir pada acara halal bihalal. Nah, oke pemirsa Soro Minang TV, kalau kita perhatikan satu persatu tokoh-tokoh yang sudah hadir itu ini adalah VIP ya, kita cari VIP. Siapa Pak Pret? Mungkin berdua Pak Pret biar saling bersaut sambil mik tadi Pak Pret. Pasal Pak Pret cek dulu mik lo. Sambil berbincang-bincang gitu. Siapa-siapa aja tamu yang hadir gini Pak Pret. Dalam apa gitu. Ada Pak Mustafa Wijaya. Kalau kita lihat tamu yang hadir ada beberapa tokoh-tokoh penting Kota Batam seperti Bapak Mustafa Wijaya, mantan Kepala BP. Yang kabarnya beliau juga akan menjadi calon legislatif DPR RI dari Partai Demokrat. Terus dan juga ada Bapak Rahman Usman ya. Kalau nggak salah ketua Batam Tourism ya. Iya, Batam Tourism. Ya, Batam Tourism ya. Mungkin kita perlu bisa wawancara dengan Pak Mustafa. Ya, kita coba mendekati beliau untuk berbincang-bincang sedikit tentang event halal bihalal ataupun event-event politik yang mungkin bisa kita coba gali terhadap Pak Mustafa Wijaya untuk 2024. Betul ya Pak Pret ya? Pemirsa Soro Minang TV, ini adalah satu meja VIP. Kayaknya beliau masih berbicara ya pemirsa. Oke, pemirsa Soro Minang TV. Pak, assalamualaikum Pak. Kami dari Soro Minang TV, live streaming platform fanpage dan YouTube. Insya Allah akan melakukan liputan terhadap kegiatan Bapak M. Alexan Dewasa. Bisa sedikit kita wawancara Pak, tapi tidak dengan bahasa Minang Pak. Kalau pertanyaannya bahasa Minang, jawabnya bahasa Indonesia. Masya Allah, tapi Pak ngerti ya. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Usman. Masya Allah, Bang. Masya Allah. Siap. Masya Allah. Pak, izin silakan duduk. Pak, izin kita berbincang-bincang sedikit lah ya Pak ya. Banyak hal yang kita ingin bicarakan, kita diskusi-diskusi mumpung Bapak kita ketemu dengan Bapak Mustafa Wijaya. Pak, assalamualaikum. Pak, hari ini adalah undangan dari Bapak M. Alexan Dewasa untuk melakukan halal bihalal. Bapak salah satu tokoh masyarakat Batam yang dulunya adalah orang yang tertinggi di Kota Batam sebagai Kepala BP Batam. Sedikit komentar Bapak terhadap acara kita pada pagi menjelang siang ini. Jadi ya memang Pak Iksan itu orang yang dekat ke masyarakat. Betul. Jadi kalau dekat ke masyarakat itu kadang-kadang ya bisa ada khilaf, kadang-kadang ada yang benar. Nah, pada saat inilah beliau benar-benar mau melebur semua khilaf dan salah sangka. Ya, ini yang perlu juga kami pertanyakan komentar Bapak. Kalau dulu-dulu seorang M. Alexan Dewasa lebih kental dengan kenuansaan Minangnya sebagai tokoh masyarakat, tokoh sentral masyarakat Minang Kota Batam. Tahun ini seperti kata Bapak, beliau sudah mulai meleburkan dirinya secara full kepada seluruh masyarakat Batam. Sehubungan dengan beliau sudah menjadi Ketua DPC Demokrat Kota Batam. Ya, betul. Komentar Bapak tentang itu? Jadi begini, begitu dia naik ke DPC Demokrat Kota Batam, dia udah milik semua suku. Minta orang Minang soalnya.
Oke. Tapi itu darah tidak bisa DNA-nya tetap Minang. Jadi ada sifat-sifat ini, tapi rasa kepemilikan, rasa pemikiran, sudah mikirnya udah seluruh. Betul. Seluruh, sudah global. Udah global. Ya, bahasanya betul. Sekarang gitu. Iya, sudah global ya, Pak. Sudah global, dan apalagi di Batam. Ya, Batam itu adalah melting pot, tempat berkumpulnya suku-suku se-Indonesia. Miniatur Indonesia. Ya, seperti Jakarta. Ya, seperti Jakarta. Jadi orang yang pernah mimpin Batam bisa mereka pernah mimpin Jakarta. Pak, saya melihat secara face dan fisik, alhamdulillah Bapak sehat. Ya. Artinya selama masa pensiun sepertinya Bapak menikmati. Oh iya, menikmati daripada kehidupan itu lebih agak sedikit relax. Tapi saya yakin dan percaya potensi Bapak sebagai seorang yang pernah memimpin Batam dan paham dengan Batam. Apa Bapak tidak punya keinginan bagaimana kembali, ya kan, Purna Bakti bukan harus berhenti berbakti. Ada keinginan tertentu ya untuk lebih mengabdi lebih besar lagi terhadap Batam secara khusus? Ya, artinya begini, kalau saya sudah selesai itu saya seperti pelari estafet. Betul. Tongkat saya berikan. Ya. Saya menjadi penonton. Saat ini? Iya, saat inilah. Oke. Kalau penonton itu kan lebih bebas. Bahkan jauh lebih pintar daripada pemainnya. Iya, betul. Jadi saya kadang-kadang, makanya saya pun juga ingin juga menikmati. Orang kalau jadi pantauan itu harus istilahnya, ya bagaimana, kalau keluar rumah harus istirahat. Tapi kalau sekarang udah merdeka ya Pak. Udah merdeka. Paling ingatkan anak saya, sisiran dulu lah. Mau saya pergi sama Fami, pergi sama siapa? Nah, jadi itu suasana itu kita sudah kekeluargaan kita bangun. Betul. Tapi kadang-kadang kalau ada masukan, ingin beli masukan, kadang-kadang saya berikan. Tetap ya Pak ya? Tetap memberikan. Itu kewajiban saya. Saya, yaitu dalam agama saya, bahwa orang yang berilmu kalau bisa diamalkan supaya di kemudian hari ilmunya itu pasti akan kembali ke dia ya Pak ya? Iya, betul. Pak, ya kalau sinyalemen yang Bapak sampaikan tadi itu, Bapak ingin menikmati masa hidup, biarlah menjadi penonton. Bisa enggak sedikit kami bisa memberikan sebuah membaca situasi dengan kehadiran Bapak di tengah tokoh Demokrat Kota Batam? Adakah sinyalemen seperti itu? Jadi gini, saya itu berkawan, berteman, tidak melihat kotak-kotak. Oke. Jadi, minimal sampai hari ini ya Pak ya? Iya. Kan gitu. Iya. Nanti kalau di suatu saat saya lewat apakah kendaraan betul. Masuk di sana, katakanlah ya di mana tempatnya. Betul. Saya tetap memikirkan Batam secara keseluruhan. Ya orang Jawa, orang Minang, orang Batak. Oke. Pak, terima kasih banyak. Oke. Saya Safril Bahar. Ya. Live streaming Soro Minang TV. Mohon dukungan Pak. Ya. Terhadap kelompok kecil orang Minang yang pingin memanfaatkan media sosial secara positif. Oke. Baik dengan platform fanpage maupun dengan platform YouTube. Oke. Satu tagline kami, tolong Bapak sampaikan kepada pemirsa Soro Minang TV, endorse sedikit SMTV, Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Iya. Oke. Suaro Minang TV, Suaro Urang Awak. Pak, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Masya Allah. Izin ya Pak ya. Oke. Oke, pemirsa Soro Minang TV. Pemirsa Soro Minang TV. Kita satu orang lagi tokoh sentral, ini adalah tokoh pariwisata yaitu Bapak Rahman Usman. Pak, izin Pak Rahman, boleh kita ngomong-ngomong sebentar, minimal ngendos Soro Minang TV Pak? Betul.
Masya Allah, luar biasa. Kami lah kata tua Lagae gitu ya. Pak, izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sedikit komentar Bapak silaturahmi yang dibangun oleh Bapak M. Alisan Datuk Basa, tapi beliau adalah berstatus saat ini adalah sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Batam. Kalau dulu-dulu sih orang sudah bisa mengatakan beliau adalah tokoh sentral Minang yang ada di Kota Batam, halal bihalal. Nah, pada saat ini tentu dengan sedikit suasana berbeda. Komentar Bapak. Pak Fred, ya oke. Saya selaku tokoh pariwisata Batam menyambut baik apa yang dilakukan oleh saudara kita Muhammad Ihsan ini dalam rangka lebih halal. Beliau juga sebagai Ketua Demokrat Kota Batam. Jadi pelaksanaan perjalanan ini sangat baik untuk menjalin silaturahmi dalam rangka menghadapi pesta demokrasi 2024. Betul. Semoga apa yang mereka lakukan ini bermanfaat bagi kita semua, khusus pada masyarakat Batam. Amin. Terima kasih. Jadi intinya adalah ini adalah salah satu upaya dari Bapak M. Alisan Datuk Basa mencoba memanfaatkan situasi Lebaran, membangun silaturahmi dalam halal bihalal yang dilakukan oleh beliau. Pak, kita sedikit bicara lain. Ya, sehubungan dengan mumpung ketemu dengan Bapak ini. Bagaimana Bapak melihat situasi ekonomi Batam setelah COVID minimal dalam satu tahun terakhir? Khusus Batam sudah mulai khususnya di sektor pariwisata, pengunjung sudah mulai banyak begitu. Kegiatan pariwisata sudah mulai bergeliat. Semoga akan datang terus berkembang kembali. Oke, satu lagi Pak. Insya Allah warga Minang Kota Batam dalam rangka pelantikan IKSB Kota Batam periode 2022-2027 melaksanakan sebuah expo besar ini yang disebut dengan Internasional Rumah Gadang Expo. Saya pikir Bapak sebagai salah seorang tokoh sentral bidang pariwisata, mohon dukungan Bapak sebagai salah satu komponen orang Minang, karena ini juga bersangkut dengan pariwisata, ekonomi dan seterusnya. Dukungan Bapak terhadap Internasional Rumah Gadang Expo 2023 yang dilaksanakan oleh IKSB Kota Batam. Saya menyambut baik apa yang dilakukan oleh IKSB Kota Batam, yaitu Festival Rumah Gadang. Betul. Selaku Kepala Badan Promosi, saya ingin promotan ini ke berbagai negara. Masya Allah. Jadi saya akan kontak teman-teman saya di Singapura, Malaysia, Jepang, Korea, Taiwan gitu melalui WA nanti. Siap. Insya Allah di tanggal 18 sampai tanggal 21 Mei 2023. Saya yakin IKSB akan melakukan ini yang terbaik, the best. Dari Batam, orang Minang menyapa dunia. Tagline-nya seperti itu Pak. Dari Batam, orang Minang menyapa dunia. Insya Allah, Engku Putri selama 4 hari kita akan sulap menjadi kampung di Sumatera Barat. Terima kasih banyak Pak. Sukses untuk Bapak dan panjang umur dan sehat selalu. Amin. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, pemirsa Soro Minang TV. Pak, udah siap Pak makan Pak? Udah siap makan? Alhamdulillah. Kalau juga Pak Soro Minang sana. Bisa kan? Seketek bisa ya. Assalamualaikum Pak. Masya Allah. Dari Soro Minang TV Pak. Live streaming, fanpage dan platform YouTube. Ya Pak ya. Sedikit komentar Bapak dengan acara halal bihalal yang dibangun atau dilaksanakan oleh Bapak M. Alisan Datuk Basa sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Batam. Oke, Ihsan ko kawan awak lama lah. Iya betul. Apaknya sama alumni dengan awak Kawan baru. Kawan baru alumni. Iya betul. Nyo manggil awak ko Om. Jadi kita datang sebagai berbadi. Betul. Ya. Alhamdulillah bisa bikin acara lebih halal, bisa bikin ngundang orang-orang banyak. Betul. Silaturahmi. Semua berkah semualah. Amin ya. Amin berkah. Harapan apa sebagai Omnya Bang Ihsan, seperti apa karir Bang Ihsan dari sisi politik ke depan menurut
kita doakan Ihsan bisa berkarir lebih tinggi ke muka ya. Ya. Jadi wali kota, wakil wali kota. Minimal anggota dewan dulu ya Pak ya. Insyaallah. Kalau kawan-kawan duduk di sana semua jadi pejabat semua, kita senang pula yang minta bantuan kan. Betul. Ya. Oke, semoga Ihsan ya sukses lah gitu. Sebagai kawan ya, sebagai Ihsan. Oke. Mungkin saja nanti di lapangan bisa sebagai lawan karena lain partai. Pak, terima kasih. Ya. Tapi kami SMTV minta satu Pak endorse untuk berikan dukungan, subscribe, like, and share sebanyak-banyak Suara Minang TV dengan satu tagline Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Selamat menyaksikan live streaming Suara Minang TV. Suara Minang TV. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Masya Allah, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Oke, pemirsa Suara Minang TV, alhamdulillah kita sudah mendapatkan berkeliling dengan beberapa tokoh Batam, tokoh-tokoh sentral Batam yang masa lalu adalah merupakan pemimpin Kota Batam. Satu persatu tokoh-tokoh Minang sudah mulai memasuki areal. Di sini adalah hadir Ketua Majelis Tinggi Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alun masuk sejak Surayo Lena. Alhamdulillah karena kesibukan masing-masing. Iya. Jadi bisa lah dapat Sedikit. silaturahmi, Betul. bisa berjumpa dapat arisan. Iya. Tapi sejak Kanda lah pensiun gua tambah fresh nampak dewa. Alhamdulillah. Itu kita syukuri ya. Masya Allah. Karena sedikit komentar terhadap acara halal bihalal yang digagas oleh Bapak M. Ihsan, tokoh Minang kita, Bapak M. Ihsan betul rasa. Alhamdulillah, saya selaku juga tokoh Minang, saya merasa bangga, merasa apresiasi untuk tokoh baru Minang terpilih Ihsan, Datuk Basa. Dia juga memotori halal bihalal yang selalu tiap tahun mengadakan halal bihalal di rumahnya. Semoga ini menjadi memperkuat silaturahmi antara orang Minang atau sesama orang seluruh Kota Batam yang ada di Kota Batam ini. Dan juga apa yang nanti dicapai yang disediakan oleh Suara Ihsan untuk maju legislatif 2024 saya mendukung sepenuhnya, semoga ini tercapai dengan suara yang terbanyak. Amin. Tapi tidak bisa milih ya? Bisa milih. Iya bisa milih. Ini orang bebas milih. Bebas milih. Dah maksudnya kendaraan beda nak? Oh, kendaraan beda. Kendaraan beda boleh, tapi hati tetap satu. Oke, siap. Bang, terima kasih banyak. Sukses. Ya. Assalamualaikum. Oke, satu persatu tokoh-tokoh Minang juga sudah mulai berdatangan pemirsa Suara Minang TV. Barusan kita sudah berbincang dengan dengan Bapak Bunduk Kandung. Siapa? Oke. Ada Bunduk Kandung. Kok seragam-seragam? Hah? Saya malibatin undang, Masya Allah. Pemirsa Suara Minang TV, memang pada saat ini yang hadir dalam halal bihalal dengan berbagai macam komponen masyarakat Batam yang ada di Kota Batam. Tapi memang tidak bisa kita melepaskan bagaimana seorang M. Ihsan yang sekarang sudah menjadi tokoh Batam secara umum dengan jabatan beliau sebagai Ketua DPC Demokrat. Tetap juga orang Minang sangat-sangat mencintai beliau. Salah satu contoh adalah Bunduk Kandung yang Kecamatan Sekupang juga ikut hadir bersama-sama di dalam rangka halal bihalal Bapak M. Ihsan Datuk Basa di daerah Tiban 2 ini. Pemirsa kita Pak Pret, lain nampak buzur sesiko Pak Pret. Itu orang rumah awak sini Pak Pret bersorot namun. Ya.
Ya, apa Fredga? Masya Allah. Oke pemirsa, kita coba bertanya ke orang Minang. Tadi sudah beberapa tokoh yang kita coba tanya-tanya tentang suasana kali ini. Tapi kali ini kita tanya khusus kepada orang Minang, Kak Ketua Bundo Kanduang Kecamatan Sekupang. Acik sete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Minang TV. Bundo, pertanyaan awak, bagaimana perasaan Bundo hadir dalam acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh tokoh Minang yaitu Bapak M. Alisan Datuk Basa kali itu gitu. Alhamdulillah, tentunya awak sebagai orang Minang Ya. sangat bersyukur dan sangat bangga. Betul. Jadi kalau indah awak yang Sialai. 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 Gitu. Betul. Itu bangga. Makanya kami untuk Bundo Kanduang Kecamatan Sekupang Pakai seragam. pakai seragam Cik. menunjukkan identitas Iya. kami tentunya. Betul. Identitas Bundo Minang yang ada di Kota Batam. Dan tentunya kami berharap pokoknya asal orang Minang sama-sama sukses awak tentunya. Siap, insya Allah. Ya Bundo ya, Ya. sukses ya, amin. Amin. Terima kasih. Udah tanya nak. Ada Bu dan lain. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Suara Minang TV, suara orang awak. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, pemirsa Suara Minang TV. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya untuk Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, tangan yang mulia. Yang putih. Masyarakat Yang mana? Paham. Amin. Tentunya Yang mana dia? Partai Demokrat Yang putih, Pak. Puri Batam Kota. Betul. Ada Pak Oke, pemirsa Suara Minang TV sadonya. Sebelum ada Pak Sumadi. Mudah-mudahan 2024. Oke, pemirsa Suara Minang TV. Kuri-kuri Maroko. Mana Bang? Pemirsa Suara Minang TV, kita coba sedikit mengikuti liputan seremonial tentang tentang pelaksanaan halal bihalal yang dilakukan oleh Ketua DPC Demokrat Kota Batam Bapak M. Alisan Datuk Basa. Oke, mungkin kita lepas ini dulu. Nah, ya kita lepas pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tentunya kami sampaikan rasa hormat tak izin kami. Saya mewakili Pak Ketua Fraksi, Pak Sahat, Pak Tambunan, SPT disingkat, sama Pak Yunus. Beliau dari Dapil Nongsa, Pak Sahat dari Dapil Kota, saya Dapil Sadulon. Tentunya hari ini tentu kita sama-sama berbahagia. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, terkhusus pada Pak Ketua kita, Pak Muhammad Al-Ihsan. Mudah-mudahan acara yang dikemas hari ini halal bihalal akan membawa berkah untuk kita semua, dan tentunya kita juga sama-sama mendoakan mudah-mudahan partai kita, Partai Demokrat, insya Allah akan bisa memenangkan pertarungan di 2024 nanti. Tidak panjang lebar, Bapak sekalian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Khusus mudah-mudahan sekali lagi Pak Ketua DPC kita, Pak Ihsan, akan diridhoi dan dikabulkan apa yang dicita-citakan untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Sumadi mewakili kawan-kawannya dari Nongsa, Batam Kota. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, untuk hiburan kita hentikan sejenak karena sebentar lagi masuknya waktu zuhur. Namun menikmati ibadah yang ada tidak kita hentikan. Silakanlah Bapak Ibu. Ada nasi kabaka. Nah, nasi ini dikemas. Ini khas makanan Sumatera Barat, ya. Enak rupanya. Ini cukup tahan lama, ya, untuk disimpan. Nasi ini sejarahnya untuk bekal perjalanan jauh, ya. Ini adalah khas makanan Sumatera Barat.
Bapak Ibu mau mencoba, mau merasakan, silakan. Inilah nikmat kita berada di Kota Batam ini. Apapun dari 37 provinsi ada di Kota Batam, maka dari itu kita selalu kompak untuk Batam lebih baik. Di sana juga ada minuman gratis, es dawet. Nah, es dawet Ayu Asli Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Ya, yang mau makan atau minum es dawet silakan. Yang menikmati apa tuh, ada roti bakar? Roti bakar ada juga? Ada. Ya, silakan. Oke, Bapak Ibu, adik-adik kami yang mau es krim. Tadi ada es krim juga tadi. Oh, ada es krim. Iya, es krim ada juga. Tetapi masa sekarang ini, betul tadi kata Pak Mustafa, ya, kita dilanda cuaca panas, cukup panas, ya. Tapi mudah-mudahan dengan yang diberi nikmat oleh Allah, kita selalu bersyukur kepadanya. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang baru datang, kami ucapkan selamat datang, terima kasih dan dipersilakan untuk menikmati buah yang ada di sini yang dipersembahkan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam. Kita doakan Ketua, ya, Bapak Muhammad Alexan sehat selalu sehingga bisa tercapai cita-citanya untuk bersama kita di Kota Batam yang indah ini. Es dawet jangan lupa. Kawan-kawan song, silakan makan, jangan tak makan, bahaya. Nah, tadi liput ya udah. Dawet semua. Oke, pemirsa Suara Minang TV, suasana dalam halal bihalal yang dilakukan oleh Bapak M. Alexan, Datuk Basa sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Batam, saat ini sudah mulai ramai didatangi oleh para tokoh baik itu tokoh-tokoh Minang ataupun tokoh-tokoh sentral Kota Batam saat ini. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, bahwasanya sip. Seperti apa yang kami sampaikan tadi, pemirsa Suara Minang TV, Bapak M. Alexan Datuk Basa sekarang menjadi Ketua DPC Demokrat Kota Batam. Kami yakin dan percaya bahwasanya beliau saat ini sebagai seorang tokoh politik yang berasal dari Minangkabau, tentu beliau adalah sudah memiliki atau sudah dimiliki oleh seluruh masyarakat Batam. Tidak lagi menjadi dikotomi menjadi seorang tokoh Minang saja. Nah, ini adalah kita akan mencoba dalam rangka halal bihalal ini, kita akan mencoba bertanya-tanya kepada beliau. Kita cari ya Pak Fred ya, kita cari Pak M. Alexan Datuk Basa masih duduk di situ, menjadi Ketua DPC Demokrat Kota Batam. Kami yakin dan percaya bahwasanya beliau saat ini sebagai seorang tokoh politik yang berasal dari Minangkabau. Oke pemirsa, sebentar kita break, tapi tetap dengan liputan tetap berjalan karena pada saat ini sudah mulai memasuki sebentar lagi akan
akan terdengar suara azan sambil menunggu Bapak M. Alisan sedikit ada waktu untuk kita bisa mewawancarai beliau sehubungan dengan Mang ada nasi? Enggak, bukan lah. Aturan. Tunggu, sekolah. Oke, pemirsa, kita coba menuju kepada kepada sebuah meja, yaitu tokoh Demokrat Kota Batam ya, Bapak Sumali, Bapak Sahat, dan Bapak Muhammad Yunus ya, yang sekarang bercengkerama dengan Bapak Ketua DPC-nya, yaitu Bapak M. Alisan sebagai Ketua DPC Kota Batam Demokrat itu sendiri. Oke, kita mencoba mendekati satu persatu tokoh-tokoh Demokrat, tiga anggota Dewan atau DPRD Demokrat yang ada di Kota Batam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Ya, Bang. Suara Minang TV live streaming, fanpage dan YouTube meliput secara khusus kegiatan dari Bapak M. Alisan Datuk Basa. Ya. Nah, Bang, sedikit komentar Abang silaturahmi yang dilakukan sebagai salah satu anggota DPRD Kota Batam dari fraksi Demokrat, sebagai komentar Abang terhadap silaturahmi yang dilakukan dalam rangka halal bihalal oleh Ketua DPC Demokrat Kota Batam. Ya. Terima kasih. Tentunya kami dari perwakilan Kota Batam, fraksi Partai Demokrat, sangat mengapresiasi atas acara yang dilaksanakan atau yang dibuat oleh Pak Ketua kita. Mudah-mudahan apa yang dimaksudkan, apa yang dicita-citakan beliau, ini adalah satu bentuk untuk mengumpulkan masyarakat yang belum biru menjadi biru, insya Allah ke depan. Amin, insya Allah. Kita target 2024 mudah-mudahan partai kita nomor 4 bisa memenangkan pertarungan khususnya di Kota Batam. Di Kota Batam. Khusus untuk Batam, tapi umumnya di Provinsi Riau. Iya, siap. Memang ini suasana yang berbeda. Dulu Bang M. Alisan selalu melakukan kegiatan halal bihalal di bawah Iksan Foundation. Dan itu pada saat itu mungkin nuansa keminangannya cukup kental. Iya. Ya kan? Iya. Tapi saat ini adalah dengan suasana yang berbeda. Betul ya, Pak ya? Kan sudah nampak dari ornamennya kan, dari panggungnya, dari dekor-dekornya sudah biru. Tentu ini sudah ada sesuatu yang dimaksudkan. Tentu sebagai Ketua DPC Kota Batam, kami sangat berharap atas kepemimpinan beliau wajib untuk bisa menambah kursi yang selama ini ada 3 kursi di fraksi kami. Ini mudah-mudahan minimal nanti satu dapil 1 kursi, jadi 6 minimal. Amin. Minimal ya, Pak ya. Minimal. Iya. Terima kasih. Bang, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita ke sebelah anggota dewan kita juga, Pak Sahat. Pak Ketua fraksi kita. Ya, Ketua fraksi. Bang, izin Bang sedikit komen kita dari dalam rangka acara yang telah dibangun oleh
dilaksanakan oleh Ketua DPC Demokrat. Suara Minang. Suara Minang TV, Bang. Suara Live Urang. streaming. Orang awak. Orang awak. Suara Minang TV, suara orang awak gitu. Oke, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat keluarga Pak Aliksan, Ketua DPC Partai Demokrat. Kami dari fraksi Demokrat Kota Batam, DPRD, ya, menghadiri halal bihalal pada hari ini. Tentu sangat berbahagia acara ini dibuat. Semoga keluarga Pak Iksan dan juga keluarga besar Partai Demokrat ya berbahagia dan sukses. Amin. Terutama Juga kami semua dari fraksi ya. Jadi terkhusus juga masyarakat Kota Batam. Ya inilah kami, mudah-mudahan kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ke depan, ya, diberikan rezeki umur panjang, amin, agar kita bisa sukses melalui tahun 1 Syawal 1444. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Bang. Selamat. Tagline 1. Endorse dulu Suara Minang TV, Bang. Like, subscribe, and share Suara Minang TV, Suara Minang TV, suara orang awak. Subscribe Suara Minang, suara orang awak. Paten. Pak Yunus, izin sedikit bincang-bincang, Bang. Kami dari Suara Minang TV, live streaming, fanpage dan channel YouTube Suara Minang TV. Komentar saja, Bang. Karena hari ini adalah hari berbahagia, hari silaturahmi, kita tidak bicara yang berat-berat saat ini. Ya kan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 6 Mei 2023, Ketua Partai Demokrat DPC Kota Batam, Bapak Muhammad Al-Iksan, melaksanakan halal bihalal. Tentu saja pada acara hari ini mengingat baru selesainya Idul Fitri, masih dalam suasana Lebaran. Mudah-mudahan dengan acara halal bihalal ini kita saling maaf-memaafkan dan menjadi berkah bagi Datuk Basa Muhammad Al-Iksan. Semoga ini menjadi juga istilahnya awal kebangkitan Partai Demokrat di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Oke, Bang. Karena tadi sudah disinggung sedikit tentang Partai Demokrat, target Demokrat khusus DPC ataupun provinsi di pemilu 2024. Boleh ya, Bang, sampaikan? Baik. Saya sebagai kader lama di Partai Demokrat sudah semua 3 periode di DPRD Kota Batam. Insya Allah namanya target, kami mentargetkan itu 8 kursi. 8 kursi. 8 kursi terdiri dari 2 di dapil 1, 1 di dapil 2. Oke. 2 di dapil 3, 1 di dapil 4, 1 di dapil 5, 1 di dapil 6. Jadi 8 kursi karena kami ingin mengangkat ketua kami, Datuk Basa Muhammad Al-Iksan, menjadi wakil wali kota Batam 2024 yang akan datang. Wah, Masya Allah, luar biasa. Amin. Namun demikian, silahkan karena ini live streaming, kita berharapkan para pemirsa untuk like, subscribe, dan komen serta share ke teman-temannya. Betul. Suara Minang TV, suara orang awak. Suara Minang TV, suara orang awak. Masya Allah, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Pemirsa Suara Minang TV, sekali lagi kami sampaikan di satu meja yang barusan kita berbicara dengan beberapa anggota dewan, ada Pak Sumali, Pak Sahad, dan Pak Yunus, adalah tokoh-tokoh dan kader Demokrat senior yang ada di Kota Batam yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Batam. Oke, pemirsa Suara Minang TV, kita mencoba mencari Bapak M. Al-Iksan terlebih dahulu untuk Oke. Bang, izin mumpung masih zuhur, kalau bisa kita berbincang sedikit, Bang. Oke, Bang. Habis zuhur ya. Oke, siap. Oke, pemirsa Suara Minang TV, sebentar lagi sudah mulai juga berdatangan beberapa tokoh Minang ya. Beberapa tokoh Minang seperti tadi awak mencari Mak Jafirman Caniago. Oke, wah kita duduk-duduk loh bersama Mak Jafirman Caniago.
Assalamualaikum. Masya Allah. Mau lewatin mah. Minal aidin wal faidin. Kanda mau lewatin. Antoto mau lewatin. Oke. Sambil menunggu. Kan lo makan lah, lo makan. Lo makan. Kok udah mau lewatin kan? Kami dari Tekoleh. Hah? Balik? Oh, oke siap. Pemirsa Sonora Minang TV, tadi kita duduk atau berbincang sedikit dengan tokoh Demokrat Kota Batam, 3 orang DPRD yang saat ini masih aktif di Kota Batam dari fraksi Demokrat dalam acara halal bihalal yang dilaksanakan oleh Bapak M. Alisan Datuk Basa. Mak, hari ini kini kita duduk dengan tokoh-tokoh Minang. Ado Mama Ambo, Mak Jafirman, Ketua IKTD. Ado Senior Ambo, Abang Ambo, Bang Tempra. Ado Abang Ambo, Bang Toto, dan Ado Kanda Ambo, Bang Arwin. Oke, tadi lagi ngecek aja Ketua Majelis Tinggi. Nah, Mak, sedikit pertanyaan, Mak. Tahun lalu pelaksanaan halal bihalal yang digagas yang dilakukan oleh Iksan Foundation kalau tahun lalu ya. Iksan Foundation saat itu suasananya sedikit berbeda, di mana mungkin mayoritas yang hadir adalah mungkin orang Minang. Betul ya? Tapi saat ini dengan posisi beliau sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Batam dengan juga suasana berbeda. Komentar Mama sebagai tokoh Minang yang ada di Kota Batam terhadap dua situasi yang berbeda tersebut. Baik. Melihat dari situasi yang telah kita lalui seperti tahun yang lalu, betul, itu mayoritas kelihatannya yang nampak dari Dunsana itu dari orang Minang, orang Minang lalu. Tapi kini dengan suatu kini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena ada suatu peningkatan, biasanya skopnya lokal pada Minang, jadi adinda kita Amiksan itu mengakomodir seluruh, karena masuk dalam satu betul. Dia udah sebagai ketua DPC Demokrat Kota Batam. Jadi intinya ada suatu pengembangan, ada suatu kemajuan dari percaturan pergaulan di masyarakat. Oke, Mak, tentu sebagai orang Minang melihat posisi Bang Iksan itu adalah sebagai Ketua DPC Demokrat, harapan Mama terhadap beliau itu seperti apa pada saat sekarang beliau memimpin salah satu partai besar yang ada di Kota Batam gitu? Ya, kita mempunyai harapan kepada beliau, semoga apa yang diinginkan atau yang diciptakan sesuai dengan misi dan visinya, semoga bisa untuk melakukan suatu peningkatan terhadap eksistensi orang Sumatera Barat di Batam, khususnya untuk bisa menambah keanggotaan DPRD Kota Batam dari orang Minang. Oke. Mungkin bisa juga dikasih prioritas kepada putra-putra Sumatera Barat harapan yang ingin untuk mengabdi melalui legislatif di Kota Batam. Untuk Kota Batam. Pandangan politik Mama 2024 kemarahnya kah? Kalau Ambo sebagai orang awam ya, jadi Ambo ndak terkotak-kotak karena apa namanya go. Kita umum aja lah. Ya, penonton. Ya, support. Penonton. Yang penting kita support. Ya. Support dan doa. Dengan harapan kita tuh berharap juga, khusus KTD go sekolah Tigo. Wah, kalah Solo tuh. Kalah sekete. Kalah jalan. Jadi harapan gitu ya semoga ada peningkatan lah di tahun 2024 insya Allah. Terima kasih Mak. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Semoga Mak Jafirman tetap sehat. Amin. Umur panjang ya. Rezeki murah. Lapang rezeki. Cibola ke Udambo again, ke Udambo aja lah. Kanda, sedikit komentar Kanda tentang suasana silaturahmi yang dibangun oleh Dunsana kita Bapak M. Alisan Datuk Basa dalam rangka halal bihalal. Kalau dari kacamata saya, Saudara Iksan ini adalah
tokoh yang bisa berkolaborasi dan membaurkan diri dengan berbagai unsur yang ada di kabupaten. Harapan kita itu besar sekali untuk yang seperti ini. Tapi secara prinsip pembahuran ini harus menghasilkan nilai tambah khusus bagi orang Minang. Ini yang penting, ini yang penting yang harus kita kondisikan. Kalau kita melihat kedaerahan, jangan kita berpengalaman selama ini. Makin banyak kita ada di legislatif atau eksekutif atau di jabatan apa saja, yang penting bisa mengakomodir. Janganlah sampai kita terlalu jauh untuk perbedaan. Ini yang perlu kita cermati bersama. Ya mungkin itu yang perlu kita pikirkan secara bersama. Apapun lah hasilnya, yang penting Saudara Ihsan penuh dengan dinamika dan perjuangannya. Amin. Sedikit disampaikan ucapan halal bihalal untuk mohon melibatin kepada Bapak M. Ihsan dari Toko Solo yang ada di Kota Batam. Ya, atas nama kami warga Solo atau ketokohan-ketokohan semua yang ada di Batam mengucapkan minal aizin wal faizin kepada Pak Ihsan Datuk Basa ya. Ya, Datuk Basa. Oke, terima kasih banyak Kanda. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Abang Ambo di sebelah. Nah, kalau kita bicara politik, suara warna. Betul. Bang Toto, silakan sedikit komentar tentang agenda yang dilaksanakan oleh Bang Ihsan pada siang hari itu, Bang Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lihat pada prinsipnya acara ini sangat bagus ya, karena memang porsi kan kedudukannya sekarang memang beda dengan yang betul, dulu. Betul. Sekarang dia posisinya sebagai ketua DPC dan kita mendapat akan menghadapi tahun politik. Betul. Dan alhamdulillah ini tak apa-apa, bagus juga. Bagus, bisa merangkul semua suku. Dan itu memang kita tengok Pak Ihsan ini adalah tokoh Minang yang bisa bergaul dengan siapa saja. Betul, itulah nilai plusnya. Betul. Ada juga kita kadang-kadang tidak mau bergaul dengan orang lain. Nah, itu kalau dia mau, alhamdulillah. Nilai plusnya. Betul. Kalau bicara politik, siapa saja punya keinginan ya. Betul. Punya keinginan, punya perhitungan masing-masing, dan kita mendukung, terutama orang tokoh-tokoh Minang, kita mendukung orang Minang itu duduk. Seperti ada mama kita mau maju, ini kita dukung semuanya. Pokoknya pokok kita dukung. Semua yang maju kita dukung. Kalau yang mau berperkara setelah itu balik ke saya. Saya tidak maju tahun ini. Karena sebagai orang Minang, sebagai anggaplah sebagai anak muda Minang lah ya, warga Batam asal Sumatera Barat yang mempunyai kapasitas SDM yang luar biasa, Bang Toto, apa harapan Abang sebagai seorang Minang yang ada di Kota Batam terhadap kurang awak sehubungan dengan situasi politik 2024? Ada beberapa hal kalau kita mempelajari dengan SWOT analisis. Ya, betul. Jadi kita ini termasuk orang yang punya potensi yang sangat besar, luar biasa, dengan penduduk yang banyak. Ya. Tapi sayangnya kita agak kurang bersatu. Ya. Agak kurang bersatu, dan ini menurut analisa saya ada dugaan ini adalah skenario orang untuk dipecah-pecah. Grand design. Ya, desain orang untuk dipecah-pecah untuk persiapan 2024. Kita tahu banyak sini orang-orang kita, banyak orang punya potensi baik finansial, baik intelektual. Cuma ini nggak dimajukan, nggak dihidupkan. Kalau dihidupkan dipadamkan cepat. Ini adalah di grand design mereka. Ketika kita mau melangkah itu, orang itu sudah memantau itu. Betul. Ini nggak bisa maju ini. Dibikin dibunuh capek. Dibunuh capek. Dipalu capek. Itu yang perlu kita sadari betul. Jadi tokoh-tokoh orang tua kita itu kita bisa mengayomi, dipersatukan lagi. Betul. Terus satu lagi yang kita bertengah, orang kita ini egonya cukup tinggi. Untuk mengatur dia ini agak berat. Karena memang negara ini juga didirikan oleh banyak orang awam kan. Kita tahu kan. Makanya untuk pileg ini kita sebaiknya ada komunitas di bawah IKSB, di bawah Majelis Tinggi, Minang itu disatukan. Disatukan mana yang akan duduk. Yang akan duduk itu dicari potensi mana, nah itu yang akan dukung. Diperhatiin cie, dicari yang mana kompetensinya, yang mana yang kurangnya kurang lebih dihitung. Dan
pastikan itu didukung. Nah, kalau yang kurang-kurang ya legowo. Minta izin dulu, minta maaf dulu. Legowo. Ya. Nah, itu. Kan kita bisa melihat dari ketokohan, dari intelektual, dari macam-macam lah, dari Betul. jaringan. Betul. Itu kan banyak tokoh-tokoh kita yang perlu kita dukung, Ya. yang perlu kita backup. Nah, jangan sampai satu maju, yang lainnya suara tergerus, orang lain duduk. Nah, Betul, itu yang betul. perlu Betul. betul kita matangkan. Betul. Nah, mungkin sementara gitu dulu, Pak. Cik lain kan dah. Yang agak santer ke permukaan ketua majelis tinggi kita maju. Ya. Bang Iksan sebagai ketua DPC suka tak suka pasti dia akan juga maju menjadi calon anggota DPR. Itu adalah dua tokoh Minang. Harapan Kanda terhadap dua tokoh itu seperti apa? Yang pertama kita harapkan kepada Pak Arwin, ketua majelis tinggi kita, itu kita dukunglah sama-sama. Karena dapilnya kan di Batam Kota, Lubuk Baja, Batu Ampar, Bengkong. Kalau Bang Iksan di Siko ya, dengan Sekupang. ketokohan dia, dengan background dia, dengan posisi dia sekarang, itu wajib hukumnya kita dukung. Nah, kalau saya suara pribadi, suara saya ke dia. Pindahan KTP Wak. Kalau posisi Pak Ihsan punya tanggung jawab yang besar. Betul. Marwah dia ini duduk di sini nih. Dia harus duduk ini. Kalau dia tak duduk, kacau balau juga. Makanya kita harus dukung juga marwah dia, marwah orang Minang juga. Betul. Itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai tidak. Jangan sampai yang lain duduk, dia tidak. Ketua partai. Kalau saya pernah ketua partai loh, makanya saya mundur aja daripada saya bertarung. Gitu. Oke. Kita hitung-hitung dulu, Pak. Iya. Oke, karena Bang Arwin, Kanda Tempra, Mak Jafriman, terima kasih banyak. Tapi minta tagline jelo. Suara Minang TV, suara orang awak. Oke, terima kasih banyak. Silakan makan belum sudah. Alah. Atau Cak. Iya kan? Oke, pemirsa Suara Minang TV. Ya, Barana Bang Iksan Eko sudah menjadi milik masyarakat Batam, tapi nan darah kok ndak bisa kita opon. Sehingga suasana keminangan itu tetap muncul dalam sesi-sesi acara, sesi-sesi event yang dibuat dan digagas oleh Bang Iksan itu sendiri. Seperti tadi, Ado Bundo Kandung tetap juga hadir. Tokoh-tokoh Minang yang duduk semeja Jo Suara Minang TV Ariko sangat mendukung apa yang dilakukan oleh mama kita, udah kita, abang kita, apa kita, Bapak M. Iksan Datuk Basa di dalam rangka halal bihalal mencoba membangun silaturahmi dengan seluruh komponen masyarakat Kota Batam. Nah, pemirsa Suara Minang TV, sebelum kita mencoba berbincang-bincang sebentar dengan Bapak M. Iksan Datuk Basa, ini suasana yang ada di lokasi acara di mana monggo Pak kameramen Tiban 1 ya, Tiban 1 dalam rangka halal bihalal yang dibangun atau yang dilaksanakan oleh Bapak M. Iksan Datuk Basa. Oke pemirsa, waktu sudah mendekati sholat zuhur. Nah, silakan foto-foto tokoh-tokoh Minang biar kita sorot. Ayo foto dengan Bang Iksan sekaligus untuk minta izin kan? Oke pemirsa. Oke pemirsa Suara Minang TV, beberapa tokoh Minang yang hadir yaitu Bapak Jafriman Canego, Ketua IKTD Kota Batam, Bapak Tempra, tokoh senior Solo Kota Batam, Bapak Toto Sumito, seorang tokoh muda Minang yang ada di Kota Batam. Oke, Fred. Host juga pingin berfoto. Ya.
Oke, pemirsa Solo Minang TV. Toko-toko Minang izin pamit kepada Bang Iksan Dato Basa yang juga merupakan toko Minang yang ada di Kota Batam. Bang Dato, terima kasih banyak. Acara aku masuk lah. Oh iya Pak, yuk, sukses lah sekali tuh. Ya, siap, insyaallah. Oke. Balik ke baru ya. Tidak tahu tak lah. Rumahnya tadi jual. Ada Pak RW-nya Rambi. Aset itu habis semua. Yang digratis dari. Oke, pemirsa. Kemudian deh dengan sukses. Min. Sehat terus. Bang, tolong. Masya Allah. Oke, pemirsa, suasana toko-toko yang sudah datang lebih awal berpamitan dan sekaligus berfoto bersama dengan tuan rumah Bapak M. Alsan Dato Basa. Dan saat ini juga sudah hadir Ketua Ikatan Keluarga Sijunjung Kota Batam. Bapak Heri Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita tentunya berhibur bersama Tunas Pro dengan acara halal bihalal bersama Ketua DPC Demokrat Kota Batam, Bapak Muhammad Al-Ihsan. Hari ini dengan halal bihalal kita tingkatkan tali silaturahmi dan kepedulian terhadap sesama. Nikmatnya kita berada di Kota Batam, juga di provinsi berada di Kota Batam. Kebersamaan kita untuk bersama-sama membangun Kota Batam. Oke, 1, 2, 3. Kita berhibur bersama Tunas Pro dengan artis Kota Batam, Sophia Parasi, Rossi. Ada juga Pak Aneng di sana. Pak Aneng, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau. Biasa tengok di baliku aja. Hari ini langsung tengok orangnya. Dengan istri Pak ya? Istri? Oke. Mantan pacar. Oke Rosi. Oke. Lagu apa nih? Pergi untuk kembali. Apa kita kembali? Ibu nyanyi juga boleh lah ya. Tapi ya. Bunda Gandong perwakilan udah mana? Udah gandong ya, ramaikan dulu. Oke. Pergi akan kembali. Mencogok. Bang Sahat nyanyi Bang. Nyanyi Pak. Abang tak sambutan nyanyi.
Oh lagi flu. Iya. Oke, saya langsung sembuh kalau nyanyi Pak. Pak Unus, Pak Haji. Pak Haji sudah sambutan tadi. Biasanya yang nyanyi Pak Yunus gitu. Ya, mungkin semuanya Pak Yunus nyanyi ya Pak ya? Ya, siap. Masih dulu ya. Ya. Oke, terima kasih kami ucapkan selamat siang untuk Bapak Ibu kami semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemirsa Sinarmas TV, satu lagi hadir Ketua Minang, yaitu Ketua Ikatan Keluarga Kabupaten Sidoarjo. Kota Batam, Bapak Heri Sunardi ST. Bang Heri, Siap, Dinda. apa komentar Abang dengan halal bihalal yang dilakukan oleh Bang Ihsan dan ekspektasi apa yang Abang bisa sampaikan pada acara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu mengapresiasi yang setinggi-tingginya momen Syawal ini dalam rangka halal bihalal yang dilakukan oleh tokoh yang kita kenal sebagai Abang Nusantara, Pak Muhammad Al-Ihsan. Beliau adalah sebelumnya aktif di Ikatan Keluarga Ikatan Keluarga Sumatera Barat, dan karena pilihan beliau untuk masuk ke dunia politik, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah dipercaya DPP sebagai Ketua DPC Demokrat Partai Demokrat Kota Batam. Nah, tentu kita berharap ketokohan beliau untuk memimpin Partai Demokrat, kita berharap sukses dan amanah, tentu dengan misi dan visi tertentu yang akan beliau jalankan. Yang pertama, kita melihat semenjak beliau pimpin DPC Kota Batam, luar biasa perkembangannya dengan berkantor di area Sukajadi. Kemudian tentu nanti dengan momen ini seluruh keluarga Minang, seluruh keluarga Sumatera Barat harus mendukung beliau. Apakah beliau ini nanti untuk di Batam Kota ataukah dengan legislatif di Kota Batam ataupun di Provinsi Kepri. Tentu beliau menunggu arahan dari BPP. Ya, Bang, sebagai orang Minang, harapan Abang dan himbauan Abang untuk kepentingan politik Bang Ihsan seperti apa? Nah, tentu kita ini masih menunggu ke depan seperti apa arahan. Kita kan belum nampaknya dari Bang Ihsan sendiri. Tetapi tentu apapun keputusan dari Bang Ihsan, Muhammad Ihsan adalah putra terbaik kita saat ini di Kota Batam. Tentu kita seluruh paguyuban IKIK, seluruh warga Sumatera Barat, seluruh warga Minang di Kota Batam harus mendukung, mensupport beliau. Gitu ya? Iya, insya Allah. Jadi artinya adalah walaupun sebagai orang Minang kita mempunyai sebuah kewajiban untuk mensupport beliau untuk mencapai tujuan politiknya. Siap, insya Allah. Umpama Allah takdirkan beliau duduk, apa himbauan Abang terhadap Bang Ihsan? Tentu kita lihat ya komitmen beliau terhadap terhadap orang Sumatera Barat di Kota Batam sudah terlihat dari beberapa tahun sebelumnya, mulai dari keberadaan beliau sebagai pengusaha sukses di Kota Batam, kemudian di KSB sudah terlihat, dan tentu harapan ke depan Bang Ihsan tetap komit dan meningkatkan komitmen beliau untuk warga Sumatera Barat, orang Minang di Kota Batam. Insya Allah kita sangat percaya dengan misi-misi beliau terhadap orang Minang di Kota Batam. Terima kasih Bang Heri. Abang makan lon. Halo, abang nggak makan di sekolah. Lo boleh duduk sekolah. Terima kasih banyak, sukses. Mohon maaf lahir dan batin ya. Coba tagline-nya dulu. Suara Minang TV, suara orang awak. Suara Minang TV, suara orang awak. Terima kasih banyak Bang Heri Sumardi, Ketua Ikatan Keluarga Sijunjuang, Kabupaten Sijunjuang. Pemirsa Suara Minang TV,
dengan begitu sibuknya Bapak M. Aliksan melayani tamu satu persatu dalam rangka halal bihalal. M. Aliksan sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Batam pada siang hari ini, maka kita mulai sedikit mengakhiri, sudah hampir kameramen, udah berapa jam kita dulu lepas dulu Pak Inus lagi menyesuaikan. Oke, pemirsa Suara Minang TV, terima kasih atas perhatian dan atensi pemirsa sadonyo dalam liputan khusus kita acara halal bihalal Bapak M. Aliksan sebagai Ketua DPC Demokrat Kota Batam dengan seluruh lapisan masyarakat Kota Batam. Terima kasih, saya Safrul Yubahar dan kameramen Bapak Fred mewakili all kru Suara Minang TV mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa. Kami akhiri pertemuan kita pada siang hari ko. Suara Minang TV, suara urang awak.